Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus Yesus yang yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus Yesus yang yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Amin.
anak-anak, kaum remaja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam terang Hari Raya Penampakan Tuhan, kita memandang Yesus Kristus sebagai terang bagi segala bangsa yang mempersatukan umat manusia dalam satu iman dan satu perutusan. Tema Hari Anak Misioner Sedunia tahun 2026 adalah One in Christ, United in Mission. Tema ini menegaskan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua dipersatukan dalam Kristus dan diutus bersama untuk mewartakan kasih-Nya. Bersama para Majus dari timur yang datang menyembah kanak-kanak Yesus, marilah kita membawa hati dan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam minggu ini, di mana pada hari ini kita bersukacita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-183 dalam perayaan Epifani penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus memanggil anak-anak dan remaja untuk ambil bagian dalam perutusan gereja. Dengan tema One in Christ, Unit in Mission, kita dipanggil untuk bersatu dan saling mengasihi. Dari persatuan itu kita diajak untuk diutus bersama. Kita bisa menjadi misionaris dengan cara sederhana, berdoa dengan setia, berbagi dengan sesama, rela berkorban dan memberi teladan hidup yang baik kepada teman-teman kita. Maka dalam perayaan ini kita juga berdoa bagi anak-anak dan remaja misioner di seluruh dunia, khususnya bagi teman-teman kita yang sedang mengalami bencana alam, serta semua anak dan remaja yang menderita sakit, ditinggalkan, dan kurang mendapatkan perhatian. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita rayakan Ekaristi ini dengan hati gembira sambil memohon agar Yesus selalu mempersatukan kita dan mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya kepada semua orang. Mensyukuri segala rahmat berkat-Nya, mari kita juga bersama dengan Monica bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria terkait dengan harapan untuk memperoleh pekerjaan, dan dengan demikian lewat itu saudara kita ini semakin boleh merasa tenang dan senantiasa fokus dalam pekerjaan yang didapatkan. Maka mari saudara-saudari terkasih, anak-anak remaja, mari mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada
hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa dengan bimbingan bintang. Kami mohon semoga kami yang sudah mengenal Engkau dengan iman diantar untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Menyembah Engkau
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba
dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin bahwa kita semua sudah sering mendengar kisah dalam Injil pada hari ini, yakni cerita tentang kedatangan para Majus dari timur ke Yerusalem untuk mencari bayi Yesus dan ingin untuk menyembahnya dengan persembahkan harta bendanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adakah hal yang menarik perhatian kita dalam kisah ini? Tentu kita bisa melihat banyak hal, tapi kita perhatikan hal ini menarik untuk boleh kita renungkan pada kesempatan ini, bahwa bintang Tuhan tidak tampak kepada orang-orang Israel atau orang Yahudi seperti para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang sungguh sudah memahami dan mengerti tentang kitab suci, melainkan kepada orang-orang Majus dari bangsa lain atau orang asing sama sekali. Lalu apa makna dari peristiwa ini, saudara-saudari terkasih? Penampakan Tuhan kepada bangsa asing ini mengindikasikan sifat universal dari karya keselamatan Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel, orang Yahudi dulu mengklaim keselamatan, bahwa hanya mereka saja yang akan diselamatkan. Bahkan mungkin pemahaman itu masih ada yang memahaminya seperti itu. Kalau bukan kelompok kita, maka tidak selamat. Maka dengan serta-merta bisa saja mengatakan bahwa mereka itu kafir. Apa artinya bahwa keselamatan itu bersifat universal sebagai karya keselamatan Tuhan? Yesus lahir ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel saja, orang tertentu saja, tetapi untuk menyelamatkan seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, dan bahasa. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya telah menubuatkan peristiwa ini ketika hendak menguatkan hati umat Tuhan di Yerusalem, yang mengatakan bahwa terang Tuhan akan terbit atasmu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Mereka akan membawa emas dan kemenyan. Hati para Majus diliputi sukacita ketika melihat bayi Yesus. Dialah terang dunia yang sebenarnya. Kini cahaya keselamatan menyinari semua orang, termasuk kita. Saudara-saudari terkasih, bagi Rasul Paulus, universalitas keselamatan ini adalah rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, tetapi kini telah terbuka dan terus diterbitkan atau diberitakan lewat pewartaan Injil. Ia mengungkapkannya dengan indah. Dalam bacaan kedua yang kita dengarkan, berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan
Kristus Yesus. Rasul Paulus sendiri telah bekerja keras penuh dedikasi untuk mewartakan Injil dan karya keselamatan Allah kepada orang-orang non-Yahudi. Berkat karya misionernya, orang-orang di berbagai tempat seperti di Korintus, Efesus, Galatia, Roma, dan tempat-tempat lain dapat mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kita pun percaya akan hal itu. Kita sendiri juga telah dapat mendengarkan Injil dan karya keselamatan Allah berkat karya misionaris dari banyak pewarta-pewarta Kristus yang datang. Dan sekarang kita dari berbagai suku dan keberadaan mempersatukan diri sepenuhnya dalam karya keselamatan yang sama dan menghayati iman kita sebagai bagian dari keluarga Allah sendiri. Kita ingat apa yang tertulis dalam surat Galatia, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, dan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, yaitu keselamatan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat apa yang dinyatakan kepada kita pada kesempatan ini, maka kita akan berusaha terus-menerus untuk pertama bersyukur atas karya penyelamatan Tuhan yang boleh kita terima, baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga kita masing-masing, dan juga di dalam kelompok komunitas kita, di mana iman itu akan tumbuh dan berkembang kalau kita sungguh-sungguh saling memerhatikan satu sama lain dan sungguh mau dan ingin untuk semakin terbuka kepada karya Allah. Karya Allah akan sangat mempersatukan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita juga mau dan ingin dengan kerelaan dan penuh kepercayaan untuk mengambil bagian dalam karya perutusan ini, tentu dengan keberadaan kita masing-masing. Dan di dalam gereja kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih, begitu banyak karya-karya yang ditawarkan, karya-karya pelayanan. Dan lewat karya-karya pelayanan itulah kita berharap bahwa kita sungguh semakin memuliakan Tuhan. Moga-moga dengan menyadari kesatuan kebersamaan kita dan hidup bersaudara satu sama lain, semakin mengupayakan hidup solider satu sama lain, maka rahmat dan karya atau karya keselamatan Tuhan itu sungguh semakin boleh kita nikmati. Maka pantaslah kita ingat bahwa kita pun dipanggil untuk membawa Kristus, cahaya dunia, kepada siapapun yang kita jumpai, agar mereka pun ikut cahaya dunia dan merasakan sukacita dari juru selamat kita. Kita mau menyembah Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tetapi terutama dengan tindakan kita, agar sungguh segala ujung bumi akan melihat keselamatan yang datang dari Allah kita, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Lebih daripada itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita tetap berdoa juga bagi para misionaris. Mungkin juga berdoa bagi anak-anak kita, keluarga kita. Moga-moga ada di antara mereka sungguh dengan hati terbuka mengikuti panggilan khusus untuk menjadi misionaris-misionaris yang khusus
di dalam gereja. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua dipanggil untuk menyatakan hal ini lewat keterbukaan hati kita di hadapan Tuhan dengan menghidupi hidup iman kita, dan kita percaya bahwa lewat itulah karya Tuhan akan boleh semakin kita nikmati bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kemuliaannya sungguh semakin dirasakan oleh siapapun yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusannya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan di dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Helping Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawabnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita
yang telah merintis pembangunan komunitas Kristiani di tempat ini. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang iman, pengorbanan, dan ketekunan telah merintis serta membangun komunitas Kristiani di tempat ini, dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus setia melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih juga atas sarana tanda persatuan dengan Dikau berupa doa-doa novena. Demikian bersama dengan anak terkasih saudari kami Monika, semoga dengan terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, anakmu ini semakin tekun, teguh dan kuat, dan sungguh dengan tanggung jawab setelah mendapatkan pekerjaan. Dia sungguh tetap dan semakin mengarahkan hidupnya kepadamu, karena pekerjaan yang dirembakan akan membantunya untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu lewat usaha-usaha yang akan dinyatakan untuk semakin membuat dirinya lebih damai dan bahagia di hadapan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka yang sakit semakin buka hatinya kepadamu, mempercayakan seluruh hidupnya kepada para dokter dan siapa saja yang menanganinya, sehingga lewat itu Tuhan, mereka yang sakit sungguh memperoleh kekuatan. Akhirnya kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik baginya lewat seluruh usaha-usaha yang dinyatakan kepadanya. Marilah kita mohon.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhan."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanglah, teguhkanlah kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Terlebih di dalam menjalani tahun 2026, semoga dengan berkat-berkat-Mu, keterbukaan hati kami, kesediaan kami untuk sungguh buka hati kepada-Mu, sungguh kami boleh tetap hidup dalam damai, sejahtera bersama dengan orang-orang lain, terlebih dalam hidup bersama dalam keluarga. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun dengan terang surgawi-Mu. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang murah hati, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi misionaris-misionaris pembawa kasih, damai, dan pengharapan dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 3 sampai 4 Januari 2026 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Super Semar Salata. Pengumuman pertama, barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di paroki Andalas. Kursus persiapan perkawinan kembali dilaksanakan pada Sabtu 10 Januari 2026 pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. THS-THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi Sekretariat Paroki. Misa Syukur Lansia BKLBM akan diadakan pada Sabtu 10 Januari 2026 jam 10 pagi di Kapel Gereja di lantai 2. Mari kita hadir bersama untuk kebersamaan kita sesudah misa dilanjutkan ramah tamah. Mohon membawa tumbler air minum. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja misa tanggal 27 Desember 2025 Rp4.009.000. Kolekte gereja misa pertama tanggal 28 Desember 2025 Rp3.686.000. Rp3.686.000. Kolekte gereja misa kedua Rp5.914.000. Kolekte gereja misa ketiga Rp4.145.000. Aksi Advent
Rp4.277.100. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.091.000. Sumbangan dari Hendra Kusuma Novitatan sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, masih ada satu kolekte yang sudah harus diumumkan pada hari ini, tapi karena saya belum serahkan kepada bendahara, itu kolekte perkawinan pada tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp1.513.000. Karena belum diserahkan maka belum diumumkan secara katakanlah kolektif di dalam pengumuman yang akan diarsipkan. Kemudian sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini sebelum perarakan keluar saya akan memberkati kapur bagi mereka yang akan mau menggunakannya nanti mengambil kapur itu, dan sekaligus dengan buku doanya, yaitu doa berkat kapur yang sudah biasa kita gunakan di paroki kita bagi setiap keluarga. Dan dengan demikian nanti akan membaca sendiri di sana apa maknanya, bagaimana hal ini muncul dalam tradisi kita, dan akhirnya kita bisa pahami dan kita bisa mengerti. Kalau mereka yang sudah menuliskan tahun lalu itu 20 CMB 25 itu diganti dengan 26 tentunya ya, di pintu utama biasanya atau di kusen atau di mana. Harap bahwa ini bagi mereka yang sudah terbiasa nanti mengupayakan dan mengambil kapur. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan yang mengambil bagian dalam perayaan pada kesempatan ini, juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Masih dalam masa Natal, maka suasana juga masih tetap membawa rasa hangat, damai dan bahagia dalam kehidupan kita. Maka semoga cahaya Kristus yang kita rayakan pada kesempatan ini, bintang timur yang telah terbit di timur, sungguh terbit bagi kita untuk boleh menapaki perjalanan kita di tahun 2026 ini. Maka sekali lagi selamat tahun baru kepada kita semua. Moga-moga di sepanjang hari ini berkat-berkat Tuhan itu semakin boleh kita nikmati lewat seluruh usaha rencana-rencana kita di tahun ini. Dan senantiasa membuka hati kepada Tuhan, dan dengan demikian kita berharap bahwa lewat itulah kasih Tuhan dan rahmat-Nya semakin boleh kita nikmati. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang menampakkan Yesus kepada semua bangsa melalui cahaya bintang menjadikan hatimu penuh iman dan sukacita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Semoga Yesus Kristus yang disambut dengan persembahan oleh para majus mengajar kita untuk berbagi melalui doa, derma dan perbuatan baik, agar kasih-Nya dirasakan oleh anak-anak di seluruh dunia. Semoga Roh Kudus menyalakan terang misi dalam hati kita, agar kita menjadi sahabat bagi sesama, pembawa damai dan pewarta kasih Tuhan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak remaja, saudara-saudari sekalian, pergilah menjadi pembawa damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari yang kuasa jadi manusia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah